Berita pertama yang terpopuler di website CNBC Indonesia adalah di mana masa pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak 2023 bagi wajib pajak orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2024 mendatang. Sedangkan WP Badan pada 30 April 2024. Masyarakat harus segera melaporkan SPT tahunannya secara benar. Jika sampai akhir masa pelaporan para wajib pajak tak melaporkan SPT tahunan, akan ada sanksi yang dikenakan oleh pemerintah. Selain itu, bila SPT tahunan yang dilaporkan tidak benar dan tidak lengkap, maka akan berurusan dengan pengadilan di meja hijau sebab sanksinya bisa pidana. Ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasal 39 diantaranya menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak menyampaikan SPT atau isinya tidak benar maupun tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu akan dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ada sejumlah contoh tindak pidana pajak dalam jumlah besar yang ketahuan oleh Ditjen Pajak hingga akhirnya dibawa ke meja hijau. Salah satunya pengusaha pengangkutan hasil tambang PT Bumi Sultra Jaya, Sulawesi Tenggara bernama Wardan yang harus mendekap di penjara dan membayar denda karena terbukti tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar. Majelis Hakim PN Kendari memvonis Wardan dengan pidana penjara 6 bulan dan denda sebesar 2 kali kerugian negara atau sebesar 8,6 miliar rupiah. Informasi terpopuler selanjutnya di mana Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal gugatan yang dilayangkan pasangan nomor urut 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi agar pemilu diulang tanpa Prabowo dan Gibran. Gibran mempertanyakan apakah pemilu diminta terus diulang sampai pihak penggugat menang. Dilansir dari Detik Jateng, Senin pada hari ini, Gibran menanggapi gugatan ini dengan pertanyaan. Kalau pemilu diulang lalu paslon jagoannya kalah lagi, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Meski demikian, putra sulung Presiden Joko Widodo ini tidak mempersoalkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh pihak Anies dan Ganjar. Gibran tetap mempersilahkan paslon lain untuk mengajukan keberatan lewat jalur dan juga mekanisme hukum yang ada. Sebelumnya, tim kuasa hukum kubu 01 dan 03 diketahui mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang dan meminta paslon 02 Prabowo dan Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Berita terpopuler selanjutnya masih soal pemilu, di mana tim hukum pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan rapat untuk membahas sengketa Pilpres 2024. Tim hukum Prabowo dan Gibran dalam posisi menunggu Mahkamah Konstitusi menerbitkan nomor register perkara untuk mendaftar sebagai pihak terkait. Dalam dokumentasi yang diterima, rapat tim hukum itu dihadiri langsung oleh Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran yaitu Yusril Iza Mahendra. Hadir pula mendampingi yakni pengacara Otto Hasibuan, Hotman Paris Hutapea, hingga Waketum Gerindra Habibur Rahman. Hadir juga Oce Kaligis hingga anggota DPR Hinca Panjaitan. Rapat itu dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Total ada sekitar 45 orang lawyer yang mengikuti rapat di suatu hotel di Jakarta tersebut. Yusril mengatakan pendaftaran tim hukum Prabowo Gibran akan dilakukan usai MK menerbitkan nomor register perkara yang dimohonkan kubu 01 dan 03. Yusril pun menambahkan jika tim hukum 02 datang sebelum permohonan perkara terregister, maka pendaftaran pihak terkait bersifat prematur. Yusril menyebutkan pihaknya saat ini dalam posisi menunggu dan ingin memastikan dulu permohonan perkara tim hukum Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud terregister oleh KPU. Informasi terpopuler yang terakhir di mana buah kurma kerap disebut di dalam Al-Quran dan juga disebut sebagai kudapan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk berbuka puasa. Adapun satu kebiasaan Nabi Muhammad adalah berbuka dengan kurma dengan jumlah yang ganjil. Hal ini bahkan sampai dijadikan sebagai sunnah.
Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah memakan 3 butir kurma saat berbuka puasa dan ketika hendak berangkat sholat Idul Fitri. Selain 3 butir, Rasulullah juga menganjurkan makan kurma dalam jumlah ganjil lainnya seperti 1, 3, 5, 7, dan juga 9. Hadis HR Bukhari dan Muslim menerangkan bahwa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari dapat menghindarkan seseorang dari racun maupun sihir sepanjang hari. Meskipun dianjurkan makan dalam jumlah ganjil, bukan berarti Rasulullah melarang makan kurma dalam jumlah yang genap. Sejumlah penelitian mengungkapkan makan kurma dalam jumlah ganjil atau genap ternyata memberi efek yang berbeda bagi tubuh. Sejumlah penelitian medis mengungkapkan bahwa mengkonsumsi buah kurma dalam jumlah yang genap seperti 2, 4, 6, dan seterusnya akan menghasilkan gula dalam darah dan potasium banyak tanpa memberikan banyak energi. Berbeda halnya ketika dimakan dalam jumlah yang ganjil. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Mustafa Muhammad Esa, PhD, menunjukkan bahwa kurma melindungi otak dari stres oksidatif dan peradangan. Selain itu, sebuah penelitian oleh Rock W menyimpulkan bahwa kurma memiliki efek menguntungkan pada asam lemak jenuh dan stres oksidatif. Hal ini sering dikaitkan juga dengan masalah jantung dan berpotensi untuk mencegah aterogenesis yang mengarah pada penyakit kardiovaskuler. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi kurma dalam jumlah yang ganjil membuat tubuh bisa mengubahnya menjadi karbohidrat. Dengan demikian, energi dalam tubuh pun akan meningkat dan memulihkan stamina.